Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil arsyil azim wa rabbil arsyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allahumma hamna bil Qur'an. Ibtidir anak-anak kami yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dengan itu kita kemudian pergunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu bangun itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun itu sudah langsung kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang pada waktu tidurnya tidak dikasih kesempatan bangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bangun itu langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk senantiasa menambah amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita tidak lupa senantiasa bersalawat ya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan tegaknya din ini hingga yaumil akhir, sampai hari kiamat nanti. Anak-anak yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas yang sangat berat yang dibebankan kepada para nabi-nabi itu. Ada Nabi Ulul Azmi itu ada berapa? Ada 5 ya. Siapa saja nabi itu? Nabi Ulul Azmi itu? Coba kita baca ayatnya, surat 42 ayat 13 ya. Salawalakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Berarti siapa nabinya tadi? Nuh. Ilaikanya siapa? Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa dan Isa. Apa yang telah diperintah Allah kepada mereka? An-aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Untuk kamu tegakkan din ini dan kamu jangan
berpecah belah di dalamnya. Maksudnya tegakkan din ini apa? Ditegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Nah, karena Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang kemudian mengatur kehidupan kita, Allah yang kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman, yang menurunkan hujan, kemudian dengan itu kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh manusia membuat aturan sendiri. Nah, ini yang sudah tidak beres. Haknya Allah untuk diikuti hukum-hukumnya, tapi kemudian manusia membuat hukum mau-maunya sendiri. Ini yang disebut sudah togo, ya, sudah melampaui daripada batas-batasnya sebagai seorang hamba kepada penciptanya. Nah, maka kita disuruh oleh Allah itu untuk apa? Untuk taat kepada Allah, kemudian wajibkan itu untuk menghindari togut-togut. Itu maksudnya adalah untuk kita kesampingkan atau kita jauhi saja orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Kira-kira ringan atau tidak tugas penegakan din ini? Ringan atau berat? Berat. Tugas kita untuk menegakkan din ini berat. Makanya 5 nabi tadi itu, Nabi Rasul disebut sebagai ulul azmi. Karena apa? Karena saking beratnya tugas yang akan diemban. Nah, kita ini termasuk umat Nabi siapa? Umat Nabi Muhammad. Tadi Nabi Muhammad bagian daripada ulul azmi dah. Bagian daripada ulul azmi. Terus kalau beliau sebagai ulul azmi, beratnya tugas yang diembannya? Berat. Nah, berarti kita sebagai penerus daripada perjuangan Rasulullah kira-kira mau ringan apa berat? Ya pasti berat, karena kita ini adalah penerus daripada Nabi Muhammad yang juga sebagai Nabi dan Rasul ulul azmi, yang berat kan tugasnya. Nah, sebagai orang yang kira-kira diberi beban berat oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita mau santai-santai atau mau bersusah-susah? Ya, ia harus siap kan? Harus siap untuk bersusah-susah berjuang itu. Nah, maka sebagai santri misalnya, ini kan tugasnya sekarang lagi tugasnya menuntut ilmu. Kan sudah tahu nih tugas kita menegakkan diri ini berat kan? Nah, terus kira-kira mau santai-santai belajarnya atau serius? Iya, harus serius belajarnya. Kira-kira kalau disuruh sama ustadznya, wah ini kita nanti ngumpul di masjid jam 4 gitu kan? Nah, biasanya itu sebentar lagi mau azan itu sudah dengar itu, sudah ada panggilan itu untuk berkumpul di masjid kan? Itu kalau disuruh ngumpul misalnya 5 menit lagi, nah di sana itu santai-santai apa cepat? Ya harus cepat. Kalau disuruh oleh ustadznya kerjain tugas, kira-kira mau malas-malas atau serius mengerjakan tugasnya? Ya serius, karena kita ini adalah penerus daripada Rasul yang ulul azmi itu, yang tugasnya tidak ringan, yaitu untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Nah, di luar sana, orang-orang yang menentang hukum Allah dan Rasulnya itu, dia keluarkan tenaganya, dia keluarkan biayanya, bahkan dia utus mungkin orang-orang untuk dia menghafal Al-Quran itu, khusus untuk apa? Untuk mencari kelemahan daripada orang-orang beriman. Maka dibutuhkan orang-orang yang juga serius dia untuk dalam rangka penegakan din ini. Tidak boleh orang yang main-main. Kalau siapa? Ali bin Abi Thalib ya, yang mengatakan bahwa keburukan yang terstruktur, yang dia tersusun dengan rapi, yang orang yang di dalam itu bekerja keras, nah itu bisa mengalahkan kebaikan yang
yang tidak terstruktur. Artinya kalau orang yang terstruktur itu ada disiplinnya. Disiplin tidak kalau orang yang terstruktur? Disiplin. Maka kita kalau mau buat perlu disiplin tidak? Perlu disiplin. Sebagai santri, disiplin. Belajar disiplin. Sholatnya disiplin. Hafal Al-Qurannya disiplin. Hafal hadis-hadisnya disiplin. Dijaga ilmunya. Makanya ada disebut juga sebagai disiplin ilmu. Artinya apa ya? Penuntut ilmu itu dia disiplin dengan menjaga ilmunya itu. Nah, tugas penegakan din ini itu adalah tugas secara jama'i. Bisa kita lakukan sendiri-sendiri, bisa kita potong tangan orang sendiri. Ada orang mencuri, potong tangannya, bisa? Tidak bisa. Karena tugas an-aqimuddin itu adalah tugas secara jama'i. Nah, orang-orang yang mau melaksanakan tugas secara jama'i ini pribadinya itu harus beres dulu. Pribadinya harus beres dulu. Bagaimana kita menilai pribadinya harus beres? Nah, pertama tauhidnya harus mantap. Itu dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus mantap itu tauhidnya, pribadinya. Kemudian apa yang di dalam ilmu Islam itu sholatnya. Nah, sholatnya juga harus mantap. Nah, sudah dijaga sholat lima waktunya. Sholat lima waktu itu di masjid. Nah, kecuali ada uzur, ada safar atau ada sakit, tetap dijaga sholat lima waktunya itu di masjid. Nah, kemudian ditambah dengan sholat-sholat yang lainnya, sholat-sholat sunnah dan lainnya dijaga. Kemudian dilaksanakan puasa. Nah, puasa yang wajib dilaksanakan puasa Ramadan, kemudian ditambah dengan puasa sunnahnya juga dijaga. Nanti begitu sudah mampu, berzakat. Nah, sudah berzakat ya ditambah dengan infaknya, ditambah dengan sedekahnya. Nah, baru orang-orang yang pribadinya sudah beres ini, itulah yang kita harapkan untuk sampai kepada an-aqimuddin itu, untuk mampu menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Tapi kalau urusan pribadinya saja belum beres, ya sulit kita untuk sampai kepada urusan jama'i untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Nah, maka tugas kita, tugasnya sebagai santri itu dibenahi pribadinya itu ya, dibenahi pribadinya, harus berubah. Kalau kemarin itu kita agak malas-malas misalnya, sekarang harus berubah. Kemarin kurang-kurang disiplin, sekarang saya harus disiplin, gitu ya. Nah, sambil kemudian didoakan guru-gurunya, didoakan para pemimpin-pemimpin kita ya, para amir-amir kita. Nah, didoakan orang tua, didoakan semua orang yang dengan tulus ikhlas untuk memperjuangkan tegaknya hukum Allah di muka bumi ini. Nah, dengan syarat apa tadi? Dengan syarat pribadinya harus beres dulu. Karena tidak mungkin kita akan sampai kepada amalan yang sangat tinggi itu, an-aqimuddin wal kafaratul tadi itu, kecuali pribadi orang itu beres dulu. Kalau banyak maksiatnya maka tidak turun rahmat Allah. Nah, begitu sudah tidak ada maksiat itu, turun sudah rahmat Allah. Kalau sudah turun rahmat Allah, turun pertolongan Allah, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Nah, itulah yang kita harapkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita, Allah Subhanahu wa taala pandaikan kita, ya, termasuk anak-anak kami yang ada di sini, termasuk para pengajar yang ada di sini, dan juga para pengemban amanah dakwah pendidikan di muka bumi ini semuanya ya. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dalam penyampaian ini.
Yang lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.